Kisah Abu Nawas dan Raja Penakut. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar. Di suatu kerajaan yang makmur, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar bahwa ada seorang raja di negeri tetangga yang terkenal dengan sifat pengecutnya. Berbagai cerita tentang kepengecutan raja tersebut telah sampai ke telinga Raja Harun, membuatnya penasaran. Raja Harun berpikir, bagaimana mungkin seorang raja yang memegang kekuasaan begitu besar, justru terkenal sebagai seorang penakut. Untuk memuaskan rasa penasarannya, Raja Harun memutuskan untuk mengirim Abu Nawas, seorang cendekiawan yang terkenal dengan kecerdikannya, untuk pergi ke negeri tetangga tersebut dan menyelidiki apakah benar raja di sana memang seorang penakut seperti yang dibicarakan orang-orang. Setibanya di negeri tetangga, Abu Nawas disambut dengan hangat oleh raja penakut tersebut. Sebagai seorang tamu istimewa, Abu Nawas diundang tinggal di istana selama beberapa hari. Dari awal, Abu Nawas sudah melihat hal yang aneh pada raja ini. Raja selalu dikelilingi oleh banyak sekali pengawal, bahkan saat berada di dalam istana. Raja juga selalu terlihat was-was dan gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang selalu mengancam keselamatannya. Sebagai seorang yang cerdik, Abu Nawas langsung menyadari bahwa memang benar raja ini adalah seorang penakut. Namun, dia ingin membuktikan hal ini dengan cara yang cerdik dan tidak langsung menyinggung sang raja. Suatu malam, Abu Nawas menyusun sebuah rencana yang licik. Dia meminta seorang pengrajin kayu untuk membuat sebuah boneka yang menyerupai raja, dengan ukuran yang sama persis. Boneka itu dibuat dengan sangat detail, sehingga sekilas terlihat seperti raja yang sedang tidur. Abu Nawas lalu menyelinap ke kamar tidur raja di tengah malam, saat semua orang di istana terlelap. Dengan hati-hati, dia meletakkan boneka kayu itu di tempat tidur raja, menggantikan posisi raja yang sedang tidur. Setelah memastikan bahwa boneka itu terletak dengan sempurna di tempat tidur, Abu Nawas kemudian dengan hati-hati keluar dari kamar, meninggalkan boneka itu di sana. Pagi harinya, raja terbangun dengan perasaan aneh. Dia merasa seperti ada yang tidak beres. Ketika membuka mata, dia melihat bahwa di sampingnya ada sosok yang sangat mirip dengannya sedang berbaring. Raja terkejut dan dengan ketakutan yang luar biasa, dia berpikir bahwa seseorang telah membunuhnya dan mayatnya sedang berbaring di tempat tidurnya. Ketakutan itu begitu kuat sehingga raja tidak bisa berpikir jernih. Dia langsung memanggil para pengawalnya dengan suara gemetar, "Tolong! Seseorang telah mencoba membunuhku." Pengawal yang mendengar teriakan itu segera bergegas masuk ke kamar raja. Mereka mendapati raja sedang gemetar ketakutan, menunjuk ke arah boneka kayu yang terbaring di tempat tidur. Melihat boneka itu, para pengawal awalnya bingung, namun segera mereka menyadari bahwa itu hanyalah sebuah boneka. Mereka mencoba menenangkan raja dan berkata, "Wahai Baginda, ini bukan mayat Anda. Ini hanya sebuah boneka yang mirip dengan Anda." Namun, raja masih saja ketakutan dan tidak bisa tenang. Dia merasa bahwa dirinya berada dalam bahaya besar, meskipun para pengawalnya telah meyakinkannya bahwa itu hanya sebuah boneka. Ketakutan itu menguasai raja sepanjang hari, dan dia bahkan tidak berani tidur lagi di tempat tidur tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil oleh raja. Dengan perasaan campur aduk antara malu dan marah, raja meminta penjelasan dari Abu Nawas tentang kejadian aneh yang dialaminya. Abu Nawas, dengan tenang dan sopan, menjawab, "Wahai Baginda, hamba tidak bermaksud menakut-nakuti Anda. Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa ketakutan yang berlebihan bisa membuat seseorang kehilangan akal sehatnya. Tuan adalah seorang raja, pemimpin yang seharusnya bijaksana dan pemberani. Namun, ketakutan Tuan yang tak terkendali telah membuat Tuan melihat bahaya di mana tidak ada bahaya sama sekali." Mendengar penjelasan Abu Nawas, raja mulai merenungkan kata-kata itu. Dia sadar bahwa ketakutannya yang berlebihan telah mempermalukan dirinya sendiri. Dia juga menyadari bahwa sebagai seorang raja, dia seharusnya menunjukkan keberanian dan keteguhan hati kepada rakyatnya, bukan ketakutan dan kegelisahan. Sejak saat itu, raja berusaha mengendalikan ketakutannya. Dia belajar untuk lebih bijaksana dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menakutkan. Pelajaran yang diberikan Abu Nawas melalui lelucon cerdasnya itu akhirnya membuat raja menjadi pemimpin yang lebih kuat dan dihormati.
Kisah ini menjadi terkenal di seluruh kerajaan sebagai contoh bagaimana kebijaksanaan dan kecerdikan bisa mengubah sifat seseorang, bahkan seorang raja sekalipun. Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa melalui kecerdikan dan humor, dia mampu menyampaikan pelajaran yang berharga kepada siapapun, termasuk kepada seorang raja. Kisah ini mengandung banyak pelajaran, salah satunya adalah bagaimana seseorang harus berani menghadapi ketakutannya dan tidak membiarkan ketakutan itu menguasai dirinya. Keberanian dan kebijaksanaan adalah dua hal yang sangat penting dalam kepemimpinan, dan itulah yang ditunjukkan oleh Abu Nawas kepada Raja Penakut dalam cerita ini.